Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies adalah figur solusi bangsa. Bagi partai politik, Anies merupakan pilihan yang strategis dan ideologis. Mengapa negeri yang seharusnya gemari Palo Jinawi ini menjadi karut-marut dan begitu mengenaskan? Mengapa pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI terasa jauh dari ideal, bagaikan jauh api dari panggang? Dari banyak faktor disinyalir, peran partai politik menjadi signifikan pada maraknya distorsi penyelenggaraan negara selama ini. Partai politik dianggap memiliki kontribusi besar terhadap kerusakan sistemik yang bukan hanya menjauhkan rakyat dari cita-cita kehidupan adil makmur. Lebih dari itu, keniscayaan partai politik juga cenderung mendorong perjalanan Indonesia menuju negara gagal. Atmosfer kapitalisme memang telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, iklim hijau dan asri yang meliputi kultur gotong royong dan religius itu tidak mampu menghindari rakyatnya menghirup udara beraroma materialistik. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan, persada kaya di tengah bentangan khatulistiwa dunia itu kerap kali mengalami perseteruan ideologi yang mempengaruhi motif, proses, dan tujuan bernegara. Kedua mainstream ideologi internasional baik kapitalisme maupun komunisme sama-sama begitu kuat mencengkram pendulum kebangsaan negeri yang menjadi simbol surga dunia. Apa mau dikata, untuk tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. NKRI yang dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 memiliki kemuliaan bagi rakyatnya sendiri dan bagi kehidupan bangsa lainnya, harus menjalani kenyataan pahit, kehidupan berbangsa dan bernegara hampir 77 tahun kerap kali menemui jalan buntu meraih kesejahteraan. Rakyatnya harus hidup menderita di tengah maraknya korupsi, pesatnya utang negara, angka kemiskinan yang terus melonjak, politik dan hukum yang menindas, serta kematian demokrasi. Sungguh miris dan ironis, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman kulturnya membuat kehidupan rakyatnya seperti dalam suasana kolonialisme dan imperialisme modern. Tidak dapat dipungkiri dan tegas menyisakan rekam jejaknya beberapa dekade ini, bahwasanya selain human error, faktor sistem menjadi begitu dominan menyebabkan negara keluar track dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Produk hukum dan politik menyembur deras mengerus kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip hajat hidup orang banyak yang mendasar. Bukan hanya menyasar demokrasi, regulasi yang kontradiktif dan distorsi kebijakan juga mulai mengusik hak asasi, pranata sosial dan budaya, serta substansi kehidupan keagamaan. Kekuatan partai politik yang mampu menghegemoni aspek-aspek kepentingan publik, mulai dari sektor hulu hingga hilir, telah membuat partai politik menjadi entitas politik yang absolut, mengatur orang dan sistem, seperti persenyawaan biologis parpol dan sistem tidak ubahnya hubungan darah daging yang tidak terpisahkan. Keduanya saling mengisi, saling mempengaruhi, dan saling memanfaatkan. Partai politik yang mengelola baik kader maupun elit pengurus telah menjadi mata rantai yang tidak terpisahkan bagi kekuasaan dan eksesnya terhadap penyelenggaraan kehidupan rakyat, negara, dan juga bangsa. Memang menjelang pemilu dan pilpres 2024, selain rakyat sendiri, ada partai politik yang secara fundamental dan signifikan sangat menentukan arah perjalanan bangsa berikutnya. Dalam suasana kehidupan negara yang kapitalistik, sekularistik, dan liberalistik, serta syarat degradasi keagamaan. Ketika kegamangan, pergumulan, dan juga konflik batin dalam tubuh elit partai politik, sejatinya negeri ini tidak sulit menemukan pemimpin yang benar-benar lahir dari rahim rakyat. Pemimpin yang berasal dari darah daging rakyat, yang tumbuh kembangnya menyusui rakyat dan terpanggil mengabdi pada rakyat sebagai ibu pertiwinya. Anies Rashid Baswedan atau yang biasa dipanggil Anies merupakan figur pemimpin yang berbeda dengan kebanyakan atau pemimpin yang lainnya. Anies memiliki warna dan kekhasan tersendiri dengan para pejabat dan pemimpin lainnya, terutama yang namanya mulai terlibat dalam kontestasi Capres di Pilpres 2024. Anies terasa begitu menonjol di antara sesama kolega sekaligus kompetitornya. Perbedaan paling mencolok pada Anies adalah sisi performan dan juga behavior figurnya. Anies selain capres yang good looking juga dikenal rakyat sebagai pemimpin yang cerdas dan santun.
kuat menarik simpati dan empati luas publik, karena selama ini Anies sebagai pribadi yang mengutamakan akhlakul karimah. Sesungguhnya selain itu semua, partai politik dapat mempelajari rekam jejak kepemimpinan Anies, mulai dari mendirikan program Indonesia Mengajar, kemudian sebagai Rektor Universitas Paramadina dan juga Menteri Pendidikan hingga menjabat Gubernur DKI Jakarta. Terutama pada saat menjadi orang nomor 1 di Indonesia, semua eksplorasi tentang Anies sebagai seorang pemimpin itu dapat terlihat jelas, rigid dan juga utuh, tentang kebaikan dan kelemahan, tentang keberhasilan dan kegagalan, serta tentang semua prestasi dan tantangan. Lalu kenapa harus Anies? Mengapa Anies menjadi figur pemimpin yang relatif lebih baik dari yang lain? Mengapa Anies mampu menghimpun simpati, empati, dan apresiasi yang begitu luas dari rakyat tanpa rekayasa dan pencitraan yang berlebih-lebihan, bahkan manipulatif? Mengapa pula begitu besar rakyat menginginkan Anies sebagai presiden pada Pilpres 2024? Mungkin tidak terlalu sulit untuk menjelaskan, mungkin juga begitu mudah dan sederhana memahami. Jika saja semua entitas sosial politik termasuk di dalamnya partai politik mau jujur dan terbuka, maka figur Anies dengan segala kiprah akan lebih terasa seperti mewakili kepentingan strategis dan ideologis bagi semua. Berikut ini adalah beberapa faktor potensi dan keunggulan figur Anies yang dapat jadi penilaian partai politik dalam mengusung Anies sebagai calon presiden. Pertama, Anies terbukti dan tercatat dalam rekam jejak sebagai figur pemimpin yang bersih, bermartabat dan berwibawa. Tidak ada sedikit pun ruang, celah dan catatan yang menempatkan Anies sebagai figur bermasalah, terlibat korupsi dan berbagai catatan kejahatan lainnya. Kedua, Anies pemimpin yang telah mengukir banyak keberhasilan, prestasi dan penghargaan. Anies boleh jadi pemimpin sekaligus pejabat yang fokus pada kinerja dan capaian tujuan yang maksimal, tanpa kehilangan konsentrasi karena faktor-faktor luar yang tidak penting dan tidak relevan. Ketiga, Anies telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang nasionalis, religius, dan religius nasionalis. Sebagai pemimpin Jakarta, Anies mampu membangun suasana Jakarta yang modern, humanis, dan ramah terhadap keberagaman. Yang keempat, Anies mampu menunjukkan cara berpikir, sikap, mental, dan kepribadian yang unggul. Anies jadi sedikit pemimpin berlatar keluarga dan dunia pendidikan yang mampu menampilkan jati diri melalui gagasan dan kebiasaan berkarya, khususnya seperti Park Eco Tibet, CHIS, dan Formula E menjadi beberapa dari sekian banyak pembuktian prestasi yang menasional dan mengglobal. Yang kelima, Anies figur pemimpin yang mampu memberikan keteladanan, mulai dari cara berpikir, berkata dan bertindak meskipun dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Sedikit pemimpin yang mampu bekerja dalam tekanan, sikap permusuhan dan kebencian. Anies teruji dapat mengendalikan diri, tidak reaksioner, mengelola emosi dan tetap teguh mewajarkan sikap santun bersahaja. Tetap tidak membalas menyakiti dan selalu memberi senyum terhadap fitnah keji buzzer atau haters. Demikian beberapa framing eksistensi atau semacam portofolio sosial politik figur Anies yang memang relevan dan dibutuhkan oleh partai politik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Bahwasanya para elit partai politik juga tengah gamang berada di antara kesadaran ideal spiritual dan rasional material, antara mendahulukan kebutuhan pragmatis kekuasaan dan ekonomi atau kepentingan ideologi yang jadi tujuan partai politik. Ingin jadi partai politik penguasa semata atau lebih dari itu, mampu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dan praktisi politik sesudahnya.